Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa memotivasi diri untuk tetap giat belajar. Anak-anak sekalian, mengawali materi yang pertama dalam KBN online untuk kelas 8 maupun IPS. Kali ini tema kita adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang mana dalam materi ini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi pembelajaran pada kali ini nanti akan bertujuan yang pertama adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa. Anak-anak, ada 3 hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara. Yang pertama, bahwa bangsa Eropa tertarik dengan hasil bumi yang ada di Indonesia, karena kita ketahui wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia itu adalah wilayah tropis yang mana hasil buminya sangat melimpah dan sangat kaya akan keanekaragaman. Apalagi di wilayah Indonesia ini ada penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah karena dalam hal ini rempah-rempah dibutuhkan untuk mengawetkan makanan dan juga untuk bumbu masak di Eropa. Sedangkan di Eropa sendiri rempah-rempah tidak bisa dikembangkan, sehingga harus mencari di daerah penghasil rempah-rempah. Dalam hal ini adalah di kawasan Asia, terutama wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya slogan 3G, bukan 3G. 3G yang kaitannya dengan HP atau seluler atau sinyal 3G, bukan. 3G ini adalah singkatan dari Glory, Gospel, Gold. Jadi saya ulangi, Glory, Gospel, Gold. Yang pertama, untuk Glory ini adalah kejayaan, yang artinya bahwa bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan melakukan penjajahan tujuannya adalah untuk mencapai kejayaan. Sehingga kejayaan sebuah negara pada saat itu diukur dari bagaimana seberapa luas daerah yang dikuasai. Semakin luas daerah yang dikuasai, maka dikatakan sebagai negara yang berjaya. Yang kedua adalah gold. Gold ini adalah kekayaan atau emas. Artinya bahwa tujuan utama bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan dan penjajahan satu-satunya adalah untuk mencari kekayaan, yaitu mengeruk hasil bumi dari daerah yang dikuasai, kemudian diambil dan digunakan untuk kepentingan negaranya yang menjajah. Kemudian yang ketiga yaitu gospel. Gospel ini adalah untuk menyebarkan agama Kristen. Sehingga anak-anak, ketika bangsa Eropa berdatangan di kawasan Asia atau di daerah penjajahan, mereka tidak hanya mencari secara ekonomi, tetapi mereka juga berusaha untuk menyebarluaskan ajaran agama Kristen. Jadi itu adalah 3G, yaitu Gold, Gospel, Glory. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terjadinya peristiwa revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perubahan secara besar-besaran dalam bidang industri, yang mana biasanya industri ini menggunakan tenaga manusia dan hewan
Dengan adanya perubahan itu tidak lagi mengandalkan manusia dan hewan, tetapi menggunakan mesin. Jadi revolusi industri adalah perubahan dalam hal produksi barang yang sebelumnya banyak menggunakan tenaga manusia dan hewan, berubah dengan menggunakan mesin. Perubahan dengan menggunakan mesin ini sangat memberi dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan menggunakan mesin, maka efisiensi waktu produksi menjadi lebih cepat. Barang yang diproduksi juga semakin banyak. Sedangkan apa kaitannya antara revolusi industri dengan terjadinya imperialisme atau penjajahan? Karena bangsa-bangsa Eropa telah mengalami revolusi industri, mereka membutuhkan bahan-bahan mentah untuk menyuplai dan membuat barang-barang produksi. Maka mereka harus memperoleh bahan mentah itu dari luar negaranya. Sehingga revolusi industri ini juga meningkatkan proses imperialisme. Di samping memperbanyak barang produksi, tetapi juga menggunakan daerah jajan ini sebagai tempat penghasil bahan mentah. Di samping itu, tempat jajan juga dipakai sebagai menyebarkan barang-barang produksi, bahkan sebagai penanaman modal. Jadi anak-anak, munculnya revolusi industri ini berdampak ada istilah imperialisme atau penjajahan gaya kuno dan penjajahan gaya modern. Apa bedanya? Kalau imperialisme gaya kuno ini tujuannya adalah 3G tadi, glory, gold, gospel. Intinya kalau penjajahan gaya kuno itu memfungsikan daerah jajan sebagai tempat untuk mengeruk kekayaan untuk diambil daerah penjajah. Jadi bagaimana caranya agar daerah yang dijajah ini diambil, dihabiskan dan dikeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alamnya. Tapi kalau imperialisme modern berubah, tidak lagi dijadikan sebagai tempat mengeruk, tetapi juga sebagai mensuplai bahan mentah untuk industrinya. Di samping itu juga sebagai tempat menanamkan modal. Di samping itu juga sebagai tempat untuk pemasaran barang produksi. Bahkan kapitalisme modern itu atau imperialisme modern itu menggunakan daerah jajan sebagai tempat menanamkan modal. Jadi 3 hal itu adalah yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Apa saja tadi? Yang pertama, ketertarikan bangsa Eropa terhadap Indonesia karena sebagai penghasil rempah yang luar biasa. Yang kedua adalah 3G, motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang ketiga adalah revolusi industri. Saya kira itu untuk pertemuan pada kali ini. Kita akan sambung lagi. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.